Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita bertemu lagi di saat yang paling kita nanti-nanti, tepatnya bentar lagi perpulangan. Nah, tapi sebelum kita mulai pembicaraannya, saya ingin memperkenalkan diri. Ya, singkat saja, nama saya Muhammad Rafi Azamuddin Diaul Haq, panggilannya Azam. Asal saya Malang, dan yang paling saya ingat di dalam biodata saya hanya satu, tanggal lahir saya, bulan lahir saya, tahun saya. Jadi tanggal lahir saya tanggal 28 bulan 8 tahun 2008. Alhamdulillah. Cantik. Ya, jadi perkenalan, nama saya Hongki Ardi Wijaya, biasa dipanggil Ardi. Dan saya lahir di Semarang tanggal 19 Agustus 2007. Oh, nggak cantik ya? Ya, kalau perkenalkan, nama saya Habib Septian Ardiansyah, lahir di Jombang. Nama saya, tanggal lahir saya ada di dalam nama saya, yakni di Septian. Ini September tanggal 3 2008. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jadi sebenarnya kita di sini mau ngapain sih? Kita di sini kita belum memperkenalkan. Sebenarnya di sini kita itu siapa sih? Jadi di sini kita itu adalah sarungan. Sarungan. Apa itu? Apa sarungan? Apa Mas Hongki? Apa ini? Untuk gapai masa depan. Ayo. Ya. Sarungan. Ya, alhamdulillah semua sarungan juga. Singkatnya di sini kita itu membahas podcast yang ya sesuai temanya, santai, seru untuk menggapai masa depan. Ya, jadi insya Allah nggak berat-berat amat ya yang kita bicarakan, tapi poinnya berbobot, tapi penyampaian kita insya Allah santai aja. Oke. Santai. Kita mau bahas apa nih? Jadi, Ya, seperti yang dilihat kita di sini semua pakai sarung, dan ciri khas sarung yakni dimiliki oleh para santri. Nah, santri ya, identik dengan para santri. Ya, Bapak. Jadi gini Mas Hongki, ya apa namanya, setahun lalu itu, jadi dulu itu saya ingat banget ya, salah satu momen di mana saya itu masih pada masa ibtidaiyah. Ya, saya kan udah aliyah kan kita semua alhamdulillah. iya. Pas pada masa ibtidaiyah gitu. Kemudian lanjut itu masa-masa paling saya kenang. Kenapa? Karena di situ saya tuh banyak teman-teman yang membersamai saya. Ya, jadi mulai dari main bareng segala macam, taraweh bareng, apalagi bulan Ramadan ini kan. Iya. Nah, taraweh bareng dan lain sebagainya. Namun sejak menginjak madrasah aliyah ini semuanya terasa hampa ya. Jadi kayak udah hilang seketika. Mereka sudah hilang dari peredarannya ya, seperti itu. Ya kayak udah gak kenal gitu. Beda kayak dulu ya. Beda Mas. Beda. Sama aku juga gitu. Jadi dulu pas masih SD kan sering diajak main bareng, main bola di depan masjid. Terus sekarang jangan main bola, ada anak di masjid aja sangat jarang. Jadi perbedaannya ya mungkin difaktori sama faktor gadget atau faktor yang lainnya. Jadi perkembangan teknologi. Iya. Karena itu Membuat anak istilah lebih mager lah keluar rumah. kalau yang saya lihat ya luar biasa, terutama ya kita sebagai seorang santri juga kan ya, kita pasti menyadari itu semua gitu, terutama pada sama santri di rumah gitu. Jadi banyak juga teman-teman saya yang notabene ya latar belakangnya santri, tapi jiwa santrinya itu hilang ketika berada di rumah gitu. Di di pondok pesantren hafalan kitabnya bagus, ngaji kitab kuning segala macam, pondok salaf kan bagus banget mas bacanya, tapi ketika di rumah di masyarakat ya nggak pernah kelihatan di masjid sama sekali, padahal ya teman dekat saya gitu. Kemudian justru malah ikut-ikutan sama teman-temannya yang ya dolin ya, main-main jauh dan lain sebagainya, pakai motor seperti itu. Serem ya, apalagi habis ini perpulangan kan Ramadan, mau berkumpul sama keluarga, terus di sana otomatis kita dilihat masyarakat sebagai sosok yang notabene sebagai contoh. Jadi amat sangat menakutkan jika kebanyakan santri ketika pulang nanti tidak bisa menerapkan
jiwa-jiwa santrinya. Nah, terus bagaimana nih solusi yang Ini bisa pikirannya Mas David sudah sampai rumah ya? Ini ya, masih Hamin berapa hitungan ini? ya gimana? Besok udah pulang. waduh. Besok udah pulang. Iya. Jangan sampai nanti kalau pikirannya doang yang di rumah tapi Ya, jiwa kesantriannya hilang. itu dia yang ditakutkan. Takutnya Cuma- di sini udah bikin planning banyak-banyak, malah di rumah lupa semua. Tapi memang biasanya kayak gitu loh. Iya, Aku kalau misal di sini udah pengen apa punya target di rumah kayak gini, nanti lupa gitu kan. Karena ada magnet HP gitu. iya, itu dia. Nah, itu kayak Susah. penyakit generasi sekarang. Terus ya itu semua kayaknya. Semuanya. Kayaknya sepanjang apapun ya planning yang saya buat itu sampai panjangnya nota belanja ibu-ibu itu kayaknya yang terlaksana cuman 50%-nya. Itu yang saya alami. Tapi itu masih mending. Ya? Masih mending. Kalau Berat. Mas Wongki berapa persen? Udah di planning banyak panjang. Yang jadi malah yang lain gak ada yang terlaksana. Kayak misal mau ngaji, mau ke masjid, ternyata jadinya main sama temen kemana, Ya ada kibu. mabar, ya zaman sekarang muncak. Ya sekarang tapi enggak lah, besok enggak. Oh enggak. Enggak nih. Enggak ya? Enggak. Oke. Ngaji aja ya. Iya ngaji. Ngaji. Mau iktikaf. Oh, Ya, itu. sama saya juga gitu. Belanja saya sudah banyak. Satu buku saya tulis semua. Di rumah ngapus sampai glory. Nah, ini kan yang jadi pertanyaannya. Ini yang jadi pertanyaannya sekarang. Gimana gitu? Ya supaya nanti kita itu saat ya terjun nanti di masyarakat itu ya kita bisa membersamai teman-teman kita semua kan udah kayak nggak kenal tuh tadi ya. Iya. Ya, sama santri itu pada sama santri justru malah jauh segala macam. Nah ini kan yang banyak sekarang di apa yang kita lihat gitu di realitasnya. Itu maka dari itu pertanyaannya ini, nah, itu gimana itu peran santri itu di masyarakat? Harusnya peran santri itu simple. Tapi Ngaji, enggak. hafalan, Tapi tak kuning. bukan. Yang paling sulit itu nerapinya. Padahal peran santri itu cuman disuruh berbaur ke masyarakat, hadir di masjid, main, sowan, selesai. Jadi contoh. Tapi minusnya sekarang itu banyak santri yang tidak mau melakukannya. Padahal kan cuman gitu doang, pergi ke masjid, main ke teman, atau berkiprah di masyarakat. Tapi itu yang sebagian besar santri malah jarang melakukan. Banyak yang fokus di rumah aja. Jadi kayak di rumah ini santri kayak balas dendam. Di pondoknya nggak boleh main HP, nggak boleh apa, di rumah dipuas-puasin semua. Aku juga ngerasa gitu sih. Iya. Di sini nggak boleh kan? Ya udah di rumah dipol-polin sampai kadang mentok. Iya. Begadang, nggak Ya, tidur. gitu. Emang parah sih. Ya mungkin kedepannya buat pelajaran aja lah. Kita harus bisa. Ini liburan ini bisa Ya. nih harusnya Mas David juga. Ya insya Allah. Bismillah. Jadi Terus, ya maka dari itu planningnya bagaimana? planningnya. Ya harus ada, nggak cuma teori tapi juga ya aksinya itu harus ada. Ini problematika sekarang gitu. Ya. Jadi pemahamannya banyak, teorinya banyak, tapi pas sudah ya hari-hanya itu hilang semua, nggak terlaksana secara keseluruhan. Mungkin kita harus memulai dari hal-hal yang kecil dulu, tapi itu ada berefek di masyarakat. Kayak misal kita ngasih contoh kayak santri itu apa sih rapi, santri itu bersih, santri itu rajin ke masjid gitu segala macam. Jadi anggapan santri yang sebelumnya masyarakat itu kadang apa? Ada yang anggapan masyarakat itu di santri yang udah tersebar luas itu santri gudikan. Kalau nggak gudikan bukan santri. Nah, itu salah sebenarnya. Jadi kita harus menghapus mitos itu ya. Iya. Ya, jadi ya framing masyarakat ya kepada seorang santri itu harus diubah. Gitu. Harus diubah. Tapi mengubahnya itu harus ada tindakan.
Ya pastilah Iya. perubahan harus tindakan lah. Iya. Ya, tindakannya itu nah di PR kita semua. Harus jadi agent of change. Gitu. Contoh lah, misalnya apa sih dampak yang bisa diberikan santri yang harus dilakukan santri kita di rumah? Kan mungkin dari kita kan sudah membuat banyak proposal, banyak jadwal-jadwal kegiatan, tapi banyak yang nggak kelaksana. Mungkin dari kita belum tahu apa sebenarnya yang bisa dilakukan yang itu sangat berpengaruh pada masyarakat. Apa nih? Ya, kalau saya amati kira-kira yang pertama ini mengaktifkan masjid. Kan sudah jarang nih. Tadi yang mulai dari SD ke aliyah sudah banyak yang hilang. Nah, itu peran santri di situ. Minimal lah azan. Kalau nggak azan ya hadir dulu ke masjid lah. Nanti kan biasanya dia ditunjuk. Terus saya pernah itu ke masjid, terus malah ditunjuk jadi imam. Saya nolak karena saya di sini masih sungkan. Saya masih SMP. Mungkin di situ, jadi bayangin lah, kan aku masih SMP. Dulu aku juga pas SD hampir nggak pernah ke masjid. Pas mondok ini baru dapat hidayah. Nah, pas SMP tuh saya baru ke masjid tiba-tiba langsung ditunjuk imam. Jadi framing masyarakat ini sudah tahu banget loh kalau santri itu sudah pasti bisa jadi imam, bisa jadi petunjuk atau ilmunya lebih tinggi. Makanya kayak saya di rumah di langsung tiba-tiba ditunjuk. Padahal dulu saya itu jarang tampil di masyarakat. Sebesar itu masyarakat percaya pada santri. Ya kemarin itu dia di musola saya juga seperti itu. Jadi musola itu, kalau kan emang waktunya kerja kan ya. Jadi yang bertugasnya takmirnya, bapak-bapak segala macam itu kan bertugas kerja siang sore itu kan nggak ada mereka. Ya kita mau nggak mau harus gitu hadir situ karena emang apa namanya? Kalau kita lihat sendiri menghidupkan masjid itu kan hukumnya fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Ya kalau misalnya di satu masjid itu sepi nggak ada yang hidup, jadi tanggungan kita semua. Itu untuk menghidupkan masjid itu. Maka kalau bisa mempelopori tadi ya jadi apa namanya, jadi teladan ya. Jadi apalagi yang parahnya lagi itu nunggu santrinya dulu ada baru mereka semua mau. Ini kan repot. Yang parah itu. Tapi aku nggak ngerasain kayak gitu. Di masjid rumahku itu jadi udah ada tempatnya masing-masing gitu, ada takmir, muazin, ada imamnya. Jadi buat generasi muda yang mau apa mungkin belajar, mau langsung ngerasain gimana itu sulit gitu. Jadi di sana sudah ada jadwalnya terkhusus gitu. Iya, udah masjidnya udah punya takmir sendiri, muazin sendiri. Atau mungkin Mas Hoki yang jarang ke masjid. Kau tahu? Loh. Jangan keras-keras. Oh. Karena ya framing masyarakat itu kan lihat kan selain santri harus ke masjid kan, yang kedua kan santri juga harus dicontoh di masyarakat. Nah, jadi kalau Mas Hongki atau kita nih jarang ke masjid, jarang keluar rumah, gimana malah dicontoh? Belum aja dilihat, gimana jadi contoh? Makanya santri itu juga harus sering-sering keluar, tapi keluarnya jangan malah nongkrong atau sampai lupa waktu, lupa kewajiban. Kan juga mengajak sesama muslim kan juga kewajiban bagi kita, apalagi kita santri, lebih tahu ilmunya. Jadi kan kita harus bisa sering-sering untuk keluar terus ke masjid. Kalau masjid sekali 2 kali ya kayaknya belum dikenal gitu. Jadi sebenarnya gini ya, yang kita lihat sekarang itu ya. Jadi santri ini bukan cuma yang ngafalin kitab kuning, ngafalin apa namanya, intinya bisa baca kitab, hafalannya banyak juga, fikihnya bagus segala macam. Karena ilmu itu butuh yang namanya penerapan. Itu dia. Nah, penerapan itu termasuk adab loh dalam ilmu. Iya, penerapan termasuk adab dalam ilmu. Gitu. Gimana tuh? Jadi kalau kita ibaratkan ini ibarat simpelnya aja yang udah umum kita ketahui semua, tapi kadang-kadang kita melalaikan. Ini seperti ibaratnya sumur itu. Ya, jadi ilmu yang kita dapatkan di pondok itu tadi, ya, penerapannya nanti ketika bermasyarakat.
Ya, ilmu kalau mengalir terus ya nanti nggak akan menggenang, airnya itu akan menjadi Mengalir. jernih jernih Ya, jernih. jernih. Kalau ada najis itu ya otomatis jadi suci lagi karena mengalir. Iya. Tapi kalau menggenang kan bau dan lain sebagainya. Maka itu penting kita ketahui bersama ya. Ya, adab ya termasuk salah satu adab bagi santri ya, penuntut ilmu lah ya, adalah apa, penerapannya ya, itu adabnya. terus kan tadi sudah santri mengaktifkan masjid, terus santri Menghidupkan jadi masjid. contoh masyarakat, Umatil terus Iya. santri misal. beradab dengan menerapkan ilmu-ilmunya. Mm-mm. Terus selanjutnya nih, kan jika kita pikir-pikir, kita kan di sini jenjangnya SMA, otomatis kita ini jadi pelopor, Aliyah aja mas. ya aliyah ya Kesannya aliyah, berpikiran. otomatis kan kita jadi pelopor. Iya. Jadi kalau ketiga tadi tidak diterapin, otomatis kita nggak bisa jadi pelopor dong. Jadi untuk jadi pelopor kita juga harus menerapkan tiga tersebut. Dan ketika jadi pelopor kan nggak harus kita jadi ketua RT atau jadi pemimpin di masyarakat. Kita kan bisa mulai dari hal-hal kecil seperti join ke komunitas, atau kita bisa masuk ke circle-circle teman-teman kita yang di desa atau di rumah kita masing-masing. Tapi kalau kita kebawa circle-nya gimana? Nah itu dia Harus bisa PR-nya. mewarnai, bukan diwarnai. Kalau saya ini prinsipnya gini, Oh ya, Kan, saya kan suka ML, suka ML, ya, suka, kamu suka. ya suka main Mobile Ya Legend, normal dong. Hah? Kamu suka sama ML? ya Mobile Legend, Oh. ya suka Anu, main Mobile Legend. Nanti pas liburan ini disedikitkan mainnya ya. Ya bentar. Terus Canduan. saya juga nanti. suka main volley. Nah, kedua bakat yang saya miliki ini saya gunakan untuk sesuatu yang itu bisa menghantarkan pada kebaikan. Apa itu ya contohnya? Contoh, saya main ML, Iya. saya jago, otomatis orang-orang yang di desa saya ajak mabar, mereka nungguin aku semua. Iya. Terus kalau aku nggak ada, mereka nyariin. Nah, dari situ peluang untuk bisa mengajak mereka circle yang main ML tadi, ajak untuk sholat misal, untuk sholat, untuk ngaji dan sebagainya. Otomatis kan mereka menjadikan kita sebagai panutan atau teladan, sehingga kita mau ngapa-ngapain, otomatis mereka akan ngikut. Terus contoh yang kedua, saya kan suka main volley. Jadi saya itu hampir semua anak-anak itu dari remaja, dewasa, dah kerja, masih SD, itu kumpul semua di volley itu. Nah, otomatis di situ adalah peluang yang besar untuk membangkitkan atau menggerakkan masyarakat. Karena kan yang menggerakkan masyarakat kan para pemuda. Iya. Nah, pemuda itu kumpul di sana semua. Otomatis keahlian saya volley tadi bisa saya masukkan ke sana, lalu mereka bisa saya dakwai atau mereka saya ajak ke sesuatu yang lebih baik. Tapi dengan syarat Jago. ya jago, terus Syarat jago. yang kedua jangan sampai terbawa arusnya. Gitu. Kuatkan keimanan kita. Kalau kayak saya nggak jago ini bisa nggak kira-kira ini? Bisa, Bisa. bisa. Asal kamu bisa punya uang banyak. Ah, Apa? kamu traktir Nanti mereka. top up. Ya, bisa top up, bisa nggak ngopi kan Oh, juga gini aja. bisa. Kalau misal kamu ke masjid, aku top upin berapa diamond? Wah, itu juga bisa. Masuk ya? Itu namanya menginfakkan menginfakkan harta. Di jalan Allah. Bisa disebut gitulah. Jadi santri juga nggak hanya itu. Jadi ya apa namanya, kita harus jadi sesuatu yang berbeda, ya, cahaya di tengah masyarakat. Iya itu. Ini kayak lilin gitu, lilin menerangi kegelapan. Jangan sampai tumbang itu. Makanya kita harus berbeda sendiri yang lainnya. Kalau yang lainnya itu udah kadang-kadang nggak peduli sama masjid, nggak peduli lagi sama musola, nggak peduli sama kajian-kajian Islam, maka kita perlu menjadi cahaya di situ. Minimal yang pertama, kalau kita nggak ada peran, misalnya sudah apa nama, ada strukturnya, misalnya di apa namanya, mungkin nanti salah satu tempat kita, manifestasi kita buat penerapan yang ilmuwan kita cukup hadir gitu. Kita cukup hadir jadi seorang pemuda yang istiqomah
Ya, istiqomah. istiqomah Berat ya. berat dong. Ini kalau dikatakan hal yang paling berat apa yang kamu rasakan ketika menjadi seorang santri, istiqomah. Iya betul. Istiqomah. Ya, Istiqomah. konsistensi itu paling berat sendiri. Ya, itu poin paling berat. Nah, ini saya rasakan juga seperti itu. Bayangkan coba, seistiqomah apa kamu hafalan Quran, Ramadan khatam 3 juz setiap tahunnya. 30 juz. Nah, 3 kali misalnya atau 10 kali misalnya, itu apa namanya, pencapaian luar biasa gitu kan. Terus menerus. Istiqomah apa kamu sholat qobliyah subuh kan, istiqomah paling susah itu. Iya. Ya mungkin itu juga yang dirasain teman-teman di rumah. Begitu sulitnya untuk menjaga keistiqomahan, untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan yang telah kita terapkan di pondok. Namun pas di rumah malah hilang semua. Jadi peran santri di masyarakat bukan cuman azan, sholat dan lain sebagainya. Namun yang telah kami jelaskan tadi itu juga peran-peran yang dibutuhkan santri dalam masyarakat untuk bisa menerapkan ilmu-ilmunya. Maka hal-hal tadi itu perlu diterapkan dalam masyarakat gitu. Karena memang ya yang terjadi sekarang ya seperti itu ya. Jadi kita perlu ya, di dalam Al-Quran udah jelas juga ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir kan, umat yang terbaik itu ya seperti itu. Jadi itu disandingkan dengan ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatol. Wasatol itu umat yang terbaik. Nah, umat yang terbaik seperti apa? Umat yang terbaik itu yang menyeru kepada yang ma'ruf ya, disandingkan kuntum khairu ummatin. Maka dari itu ya di sini gitu. Ya, wadah kita ya, nanti kita ajak teman-teman kita bersama teman-teman kita semua untuk menjalankan kewajiban-kewajiban masyarakat. Iya. Semoga kita bisa lah. Ya, amin. Besok udah mulai liburan ini. Ya. Dan teman-teman yang di rumah, semoga kalian juga bisa menerapkan apa yang kita bicarakan tadi. Karena istiqomah itu berat. Maka perjuanganlah itu, insya Allah akan memberikan ganjaran. Apalagi di bulan puasa ini ganjaran dilipat gandakan. Jadi ketika kita memakmurkan masjid, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan ketika kita berbuat masyarakat, kita akan mendapatkan value, kita akan mendapat kepercayaan, dan itu akan berguna untuk kehidupan kita kelak. Itu adalah penerapan dari kesantrian kita. Maka oleh dari itu, santri-santri semua yang ada di rumah atau yang sedang menonton, jangan lupa menerapkan kesantriannya, ilmu-ilmu yang telah didapatkan di pondok. Karena ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Mumpung masih Ramadan ya, jadi momentum Ramadan ini kita perbanyak amal kita ya, karena Allah sudah menjanjikan bahwa amalan yang dilakukan ketika bulan Ramadan, amal kebaikan, maka akan dilipat gandakan pahalanya ya, terutama poin ya pahala jariah itu nantinya ya, karena amal yang tidak akan terputus ketika kita sampai meninggal tadi apa? Amal jariah. Tadi ada 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Nah ini udah sodakoh yang jariah, kemudian doa anak soleh. Nah, ini tanamkan buat diri kalian ya, agar kalian itu ada pendorong ya, ada motif untuk beramal kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, terus sedikit juga nambahin, selain kita beramal baik di bulan Ramadan ini, kita juga harus memperbaiki niat kita. Selain kita dikenal di masyarakat baik, kita dikenal sebagai santri yang mungkin baik, tapi niat kita mungkin bukan karena Allah, jadi kita kayak amal kita sia-sia gitu. Jadi buat semuanya mungkin mumpung di bulan Ramadan ini atau sampai kapanpun setelah Ramadan nanti, selama kita masih diberikan kesempatan, ayo sama-sama kita berbuat baik kita, dan jangan lupa niat kita juga diperbaiki gitu ya, karena ihsanul amal ada 2. Apa yang pertama? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, apa? Sesuai dengan Syariat. syariat. Oke, mungkin sekian podcast dari kami semua, semoga bermanfaat. Akhirul kalam dari Sarungan, akhirul kalam
Syukron. Syukron. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.